Ibnul Jauzi atau Abu Al-Faraj Ibn Al-Jauzi, 508 Hijriah 597 Hijrah, adalah seorang ahli fikih, sejarawan, ahli tata bahasa, ahli tafsir, pendakwah, dan syaikh yang merupakan tokoh penting dalam berdirinya kota Baghdad dan pendakwah Ahlus Sunnah yang terkemuka di masanya. Garis keturunan, nasab keluarganya apabila ditelusuri akan mencapai kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai seorang ulama, Ibnul Jauzi telah menulis sekitar 300 buku ilmiah yang mencerahkan bagi umat. Salah satu buku yang sangat terkenal adalah Talbis Iblis. Di dalam buku tersebut, ada satu bab yang mengulas tentang bagaimana perangkap iblis terhadap penguasa. Hal ini sangat penting dibahas, guna mengukur dan mewaspadai para penguasa dari perangkap iblis dalam menjalankan pemerintahannya. Iblis laknatullah adalah makhluk Allah yang sangat ingkar kepada Rabb-Nya. Ia membisiki kepada manusia untuk terus berbuat ingkar dan maksiat, baik itu kepada ulama, masyarakat, tokoh, maupun penguasa pemerintahan. Iblis memperdayai para penguasa dari berbagai sisi. 1. Iblis membisikkan kepada mereka, penguasa, bahwa Allah mencintai mereka. Andaikan Allah tidak mencintai, tentunya Dia tidak akan mengangkat mereka menjadi penguasa dan menjadikan mereka sebagai wakilnya di tengah hamba-hambanya. Kalaupun mereka itu benar-benar wakil Allah, mestinya mereka menerapkan hukum-hukumnya dan mencari keridaan-Nya. Pada saat itulah mereka merupakan orang-orang yang dicintai Allah karena taat kepadanya. Tidak jarang kekuasaan dan kerajaan diberikan kepada orang yang justru dibencinya. Dia juga menghamparkan dunia kepada orang yang sebenarnya tidak dilihatnya, lalu membuatnya berkuasa terhadap orang-orang solih. Karena berkuasa, para raja itu membunuhi orang-orang yang solih dan wali-wali Allah, sehingga apa yang dilimpahkan Allah kepada mereka merupakan dosa bagi mereka dan bukan merupakan anugerah bagi mereka. 2. Iblis berkata kepada mereka, penguasa, kekuasaan itu memerlukan pamor. Karena itu mereka pun bersikap takabur, tidak mau mencari ilmu, duduk bersama para ulama, mengamalkan pendapat para ulama dan agama. Sebagaimana yang sudah diketahui, tabiat itu mencuri dari orang-orang yang berdekatan. Jika para penguasa yang lebih mementingkan keduniaan ini bergaul dengan orang-orang yang tidak mengetahui syariat, maka tabiat akan mencuri dari orang-orang yang bodoh itu dengan segala sifat yang dimiliki, tidak mau melihat apapun yang menghalanginya, tidak mau mendengar apapun yang menghardiknya, dan ini semua merupakan penyebab kehancuran. Iblis membuat para penguasa itu selalu merasa takut terhadap musuh. Iblis memerintahkan agar mereka mengokohkan pertahanan, agar apa yang ada di tangan tidak bisa terjarah. Abu Maryam Al-Asadi meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang diangkat Allah menjadi waliyu amri dari sebagian urusan orang-orang muslim, lalu dia tidak memenuhi kebutuhan, keperluan dan kefakiran mereka, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memenuhi kebutuhan, keperluan dan kefakirannya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan At-Tabrani. 4. Mereka mengangkat orang-orang yang tidak mumpuni dari mereka yang tidak mempunyai ilmu dan tidak kuat. Lalu dengan mudah dia menguasai mereka untuk menzalimi manusia, memberi gaji dari hasil yang haram, bersikap keras kepada orang yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu, dan mereka pun mengira akan terbebas dari hukuman Allah, karena mereka hanya sebagai pembantu penguasa. Sama sekali tidak. Jika seorang penanggung jawab zakat mengangkat orang-orang fasik untuk membagi-bagikan zakat dan mereka berkhianat, maka penanggung jawab zakat itu juga akan dimintai tanggung jawabnya. 5. Iblis membujuk mereka untuk bertindak menurut pikirannya. Maka mereka memberikan bagian kepada orang yang sebenarnya tidak boleh diberi bagian, membunuh orang yang sebenarnya tidak boleh dibunuh. Lalu mereka beranggapan bahwa semua ini untuk pertimbangan politik. Lebih jauh lagi, mereka beranggapan bahwa syariat Islam masih ada yang kurang, sehingga perlu dilengkapi. Karena itu kita bisa melengkapinya dengan pendapat kita. Ini merupakan tipu daya yang paling buruk, sebab syariat merupakan aturan ilahi. Jelas tak mungkin ada celah dalam aturan ilahi, yang dimaksudkan untuk mengatur makhluk. Seorang politikus yang menganggap ada celah di dalam syariat, sama dengan kufur. Ada riwayat yang sampai kepada kami, bahwa ada seorang penguasa yang jatuh hati kepada seorang gadis. Hatinya benar-benar galau memikirkan gadis tersebut. Lalu dia memerintahkan agar menenggelamkan gadis itu, agar hatinya tidak lagi terganggu. Lalu dia pun terganggu dalam mengurus negara. Tentu saja ini merupakan tindakan yang gila, sebab membunuh orang muslim tanpa ada kejahatan yang dilakukannya adalah tidak boleh. Keyakinannya bahwa tindakannya ini diperbolehkan adalah kufur. Jika dia melihat tindakan ini tidak boleh, namun dia melihatnya dari segi kemaslahatan,
maka tidak ada istilah kemaslahatan untuk sesuatu yang bertentangan dengan syariah. 6. Iblis membisikkan kepada mereka, penguasa, untuk menguasai harta. Dengan anggapan bahwa semua harta ada dalam kekuasaannya, ini merupakan talbis iblis, yang bisa disingkap dengan kebiasaan manusia untuk bersikap ekonomis dalam membelanjakan uangnya sendiri. Lalu bagaimana dengan seorang upahan yang diperintahkan untuk menjaga harta orang lain? Dia boleh mendapat bagian uang menurut kadar pekerjaannya dan tidak mempunyai kekuasaan untuk mempergunakan harta yang dipercayakan kepadanya. Ibnu Aqil berkata, telah diriwayatkan dari Hamad, bahwa dia pernah melantunkan beberapa bait syair di hadapan Al-Walid bin Yazid. Lalu Al-Walid memberinya 50.000 dirham dan 2 budak. Dia berkata, ini terjadi karena dia menyampaikan pujian terhadap Al-Walid, yang sebenarnya merupakan celaan baginya, sebab dia telah menghambur-hamburkan uang yang diambil dari Baitul Mal milik orang-orang Muslim. Kebalikan dari menghambur-hamburkan uang adalah mencegah pemberian harta kepada orang yang berhak menerimanya. 7. Iblis membisikkan kepada mereka, penguasa, untuk melakukan kedurhakaan. Dan memperdayai mereka bahwa tindakan mereka yang mengamankan keadaan negara bisa mencegah mereka dari hukuman macam apapun, kebal hukum. Untuk menanggapi hal ini dapat dikatakan, kalian diangkat sebagai waliyu amri agar kalian menjaga stabilitas negara dan mengamankan jalan-jalan, ini merupakan kewajiban kalian. Kedurhakaan yang kalian lakukan tetap dilarang dan hal ini tidak ada keringanan bagi kalian. 8. Iblis memperdayai mayoritas di antara mereka, penguasa, bahwa mereka telah melaksanakan apa yang diwajibkan. Hal ini bisa dilihat bahwa segala permasalahannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Padahal kalau disimak lebih lanjut, di sana masih banyak terdapat celah yang harus dibenahi. 9. Iblis menjadikan mereka, penguasa, memandang bagus tindakan mereka yang merampas harta. Iblis memerintahkan manusia untuk mengeluarkan harta lewat pajak yang mencekik leher, lalu mengangkat orang-orang yang suka berkhianat, padahal seharusnya seorang penguasa menindak secara nyata siapapun yang berkhianat. Dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ada seorang pemuda yang menulis surat kepadanya, sesungguhnya ada beberapa orang yang berkhianat dalam mengurus harta Allah. Aku tidak sanggup lagi meminta kembali apa yang ada di tangan mereka, kecuali dengan cara kekerasan. Lalu Umar bin Abdul Aziz menulis surat balasan, yang isinya, andai kata orang-orang itu bertemu Allah dalam keadaan berkhianat, itu lebih kusukai daripada aku menemui mereka, sedang mereka dalam keadaan berlumuran darah. 10. Iblis menjadikan mereka memandang bagus tindakan mereka yang mengeluarkan uang setelah marah-marah. Menurut pandangan mereka, hal ini dapat menghapus apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Iblis berkata, sedekah senilai 1 dirham dapat menghapus dosa 10 kali arah. Tentu saja ini sesuatu yang mustahil. Dosa karena marah tetap ada, dan sedekah 1 dirham yang dikeluarkan karena marah tidak mendatangkan pahala. Sedekah itu harus dikeluarkan dari sesuatu yang halal, dan juga tidak dapat mengenyahkan dosa marah. Sebab memberi seorang fakir tidak bisa menghapus dosa yang dilakukan terhadap orang lain. 11. Iblis menjadikan mereka memandang bagus tindakan kejahatan mereka. Dengan cara mengunjungi orang-orang solih dan meminta doa kepada mereka. Dalam pandangan mereka, hal ini bisa meringankan dosa karena kedurhakaan yang dilakukan. Perlu diketahui, kebaikan semacam ini tidak bisa menghapus kejahatan. 12. Di antara mereka ada yang bertindak demi atasannya, lalu memerintahkannya untuk berbuat zalim, maka iblis memperdayainya dengan berkata, dosanya akan ditanggung atasanmu dan bukan ada di pundakku. Tentu saja ini anggapan yang batil, sebab dia termasuk orang yang membantu kezaliman atau kedurhakaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat 10 orang yang berkaitan dengan khamr, juga melaknat pemakan riba, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Yang serupa dengan ini adalah mengumpulkan harta bagi atasannya, padahal dia tahu atasannya akan menghambur-hamburkan uang tersebut dan berkhianat. Yang demikian ini juga disebut membantu kezaliman. Malik bin Dinar berkata, cukuplah seseorang disebut pengkhianat selagi dia melindungi suatu pengkhianatan.